Hai guys, Andika di sini dan sekarang saya lagi ada di sebuah hotel di kawasan Batu Malang. Dan hotelnya ini enak banget. Kalau kalian tahu namanya Jambu Wulu, Jambu to the Lu to the Wo, itu ada di kawasan Batu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen liburan dengan ala-ala di tengah hutan seperti ini, kalian bisa cobalah hotel ini. Dan sekarang saya lagi ada acara sebenarnya, cuman saya nggak bisa sebutkan atau share acara apa karena NDA-nya tidak diperbolehkan. Jadi daripada di sini saya nganggur dan nggak buat konten, akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten untuk DKID tentang bagaimana caranya memilih laptop bekas. Karena di DKID sendiri itu kan ada segmen yang namanya adalah retas atau review laptop bekas. Jadi saya itu pengen share bagaimana kalau nggak ada retas dan bagaimana kalau kalian pengen cari laptop bekas sendiri tanpa harus mengandalkan konten dari DKID. Tapi tips yang saya bikin ini adalah tips ala DKID ya. Jadi mungkin kalian nggak akan menemukan tips ini di beberapa artikel atau internet. Karena ala DKID itu berarti karena otak saya ini otak bisnis. Jadi itu di sini saya akan share bagaimana cara memilih laptop bekas untuk kemudian kalian jual lagi untuk mendapatkan profit. Mungkin bisa jadi tips ini adalah rahasia dari beberapa penjual laptop seperti saya juga. Cuman nggak apa-apa, saya share saja karena berbagi ilmu dan juga rezeki itu kan baik, ya kan? Apa ini? Kayak yang jekai ya guys. Sebentar ya. Oke, karena saya udah menginjak sesuatu yang baunya nggak enak, kita masuk ke kamar dulu. Dan buat kalian yang mungkin baru aja masuk ke channel ini, langsung saja subscribe. Karena channel ini akan membahas semua tentang teknologi, gadget, informasi, dan lain-lain. Pokoknya yang bikin kalian nggak gaptek. Jadi langsung aja buruan subscribe, karena subscribe kalian ini adalah semangat saya untuk tetap bikin konten setiap hari seperti ini. Oke, jadi untuk tips yang pertama, pastikan kalian itu tahu apa yang kalian beli. Bentar ya, saya masuk dulu. Oke, jadi sekalian sambil kita jalan-jalan, saya juga akan memberikan tips untuk membeli laptop bekas kepada kalian. Dan buat kalian yang mungkin pengen berlibur di Jambu Wulu ini ya. Jadi dia konsepnya ini bukan hotel, tapi seperti resort atau villa. Jadi setiap resort itu memiliki tiga kamar. Jadi ada di sana satu. Bentar, saya jalan ke sana ya. Ada di sini satu. Di sini ada lagi satu. Dan ini adalah kamar saya yang saya pakai. Jadi 3, 1, 2, 3. Dan ini nanti jadinya kayak rumah gitulah. Jadi cocok banget buat berkeluarga. Misalkan kalian punya 6 orang anggota keluarga, langsung aja di sini jadi satu. Jadi kesannya kayak di rumah sendiri gitu. Dan konsepnya juga ala-ala di hutan. Jadi pakai kayu-kayu seperti ini. Oke, jadi saya sambil duduk aja karena ternyata cukup melelahkan. Maaf karena saya nggak bawa tripod, jadi kameranya itu ada di kursi yang tipis banget kursinya. Jadi nanti kalau misalkan jatuh ya udahlah, namanya juga orang kerja, nggak apa-apa ya kan. Oke, jadi tips yang pertama buat kalian yang pengen cari laptop bekas, yang pertama kalian harus tahu apa yang ingin kalian beli, termasuk spesifikasinya, tahun pembuatannya. Pokoknya intinya kalian harus paham apa yang ingin kalian beli. Mungkin kalian bisa research dulu, kemudian cari informasi apapun mengenai produk yang ingin kalian beli. Karena untuk laptop sendiri itu spesifikasinya bisa agak sedikit tricky kalau buat orang yang awam ya. Karena untuk prosesor saja ya, saya kasih contoh prosesor Core i7 itu ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan yang terbaru adalah Core i7 9750H atau generasi ke-9. Kemudian untuk Nvidia, untuk VGA sendiri itu juga ada beberapa SKU. Ada Nvidia 1050 2GB, 3GB, dan juga 4GB. Jadi buat kalian jangan asal beli Core i7 Nvidia 1050 karena SKU-nya banyak banget. Ya kalau misalkan kalian beli Core i7 generasi pertama 620M kalau nggak salah ya, pertama itu. Kemudian kalian menyombongkan ke teman-teman kalian, kemarin saya udah dapat laptop murah. Core i7 cuma dapat 5 juta. Padahal Core i7-nya masih Arandel atau yang generasi pertama. Ya itu bukan murah, itu namanya adalah masalah gitu. Dan untuk panduan anti salah beli tentang spesifikasi mungkin akan saya share di next video. Jadi biar video tentang memilih laptop bekas ini nggak terlalu panjang, akan saya breakdown intinya saja. Nanti akan saya breakdown di video yang lain. Yang kedua adalah tentang first impression. Jadi setelah kalian tahu apa yang pengen kalian beli, kalian sudah research dan akhirnya kalian fix, oh ya udah saya beli laptop ini. Yang pertama kalian lihat adalah first impression atau fisik dari laptop tersebut, dan pastikan laptop tersebut minim banget bekas pemakaian, karena dari fisik tersebut kalian bisa tahu bagaimana cara si tangan pertama yang punya laptop ini mentreatment atau merawat laptop ini. Jadi misalkan kalau misalkan fisiknya itu habis jatuh, kemudian banyak baret, itu berarti
si tangan pertama ini nggak merawat laptop tersebut dengan baik. Nah, kalau nggak dirawat dengan baik, berarti nanti pasti ada part-part hardware yang nggak berfungsi. Jadi pastikan kalau dari segi first impression atau segi fisik, laptop tersebut minim dengan bekas pemakaian atau nggak pernah jatuh, nggak ada dent atau ketatap apa bahasa Indonesianya ya? Ketatap, pokoknya notok jedok gitu loh ya, ketatap bahan-bahan yang agak keras gitu, jadi laptopnya itu fisiknya rusak gitu intinya. Kemudian first impression itu juga termasuk dengan kelengkapan dari laptop tersebut. Jadi biasanya kalau kalian lihat di e-commerce manapun, kalau misalkan orang jual laptop pasti judulnya itu kayak gini: dijual laptop murah, fisik mulus, like new 99%, full set yang berarti adalah dia lengkap, jadi termasuk dusnya, kresek, tas, nota pembelian dan lain-lain. Pokoknya intinya seperti beli baru, itu namanya adalah like new full set. Nah, kalau kalian cari laptop yang seperti ini, itu nanti misalkan mau dijual lagi itu bakalan enak banget karena harganya masih stabil, nggak terlalu turun. Dan biasanya memang harga laptop bekas yang like new dan full set itu lebih mahal ketimbang laptop yang kelengkapannya hanya unit cas. Nah, setelah tahu lengkap, kalian juga harus cek chargernya, kabel powernya. Karena kalau nggak ori, kadang itu kalian tahu pointernya mouse itu kadang loncat-loncat kayak gitu ya, itu dikarenakan outputnya nggak sama karena chargernya nggak ori atau charger universal. Jadi pastikan kalau kalian beli laptop bekas, part-part di situ original. Tapi kalau laptopnya KW itu nggak mungkin. Jadi ada yang tanya kepada saya itu kemarin, bang laptopnya ori nggak? Laptop itu pasti ori, cuman laptop itu ada garansi resmi distributor dan nggak ada yang KW. Oke, jadi masuk ke tips yang ketiga. Tapi saya recap dulu tips pertama dan kedua tadi ya. Tips pertama, kalian itu harus tahu apa yang kalian beli. Setelah itu kedua, kalian harus lihat secara fisik dari laptop tersebut dan juga kelengkapannya. Jadi biar nanti misalkan kalian bosan kemudian pengen upgrade laptop lagi, kalian bisa dengan mudah menjual laptop tersebut. Ketiga, setelah kalian tahu apa yang pengen kalian beli, setelah kalian lihat secara fisik laptop yang pengen kalian beli, tips ketiga adalah kalian lihat segel stiker yang ada di laptop tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, laptop itu nggak ada laptop KW, adanya adalah garansi resmi dan distributor. Dan untuk membedakan kalau dari segi stikernya garansi distributor itu biasanya stikernya triple SC, jadi SSSSC, kemudian DSSC dan juga ada MCMC. Itu distributor yang saya tahu ya kalau untuk laptop. Kalau untuk produk lain mungkin HP atau kamera, jujur saya nggak tahu. Dan kalau untuk laptop yang bergaransi resmi, stiker segelnya itu hanya ada di brand Acer dan juga MSI. Kalau Acer itu yang bulat, yang ada tulisan Acer dan juga warranty void if still broken. Kalau MSI itu stikernya warna putih yang ada tulisan factory seal. Tapi untuk 3 brand lain seperti Dell, HP, Lenovo, kemudian Asus itu nggak ada stiker segel ya kalau barang resmi. Tapi kalau barang yang distributor ya segelnya yang stikernya yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa kalian harus cek stiker dari segel laptop tersebut? Jadi kalau misalkan segelnya nggak ada atau segelnya udah rusak, kalian bisa tanya ke penjualnya, bang ini dulu dibongkarnya cuman di-upgrade atau ada part yang rusak. Kalau cuma dibongkar hanya untuk upgrade sih saya kira nggak ada masalah. Cuman masalahnya itu kalau misalkan udah pernah rusak kemudian dibongkar dan diutak-atik motherboardnya, itu nanti garansinya akan hangus. Jadi garansi itu akan hangus kalau ada kerusakan yang kalian serviskan sendiri. Jadi kalau misalkan cuma upgrade RAM atau SSD itu garansinya nggak bakal hangus. Dan jangan pernah punya niatan membohongi service center ya. Karena service center itu pintar, dia punya komputer dan juga sistemnya sendiri untuk mengetahui kalau laptop ini pernah kalian bongkar, pernah kena air, pernah kena apa. Ya pokoknya jangan pernah mencoba-coba untuk membohongi service center karena service center itu pintar. Oke, jadi dari sini saya recap lagi. Yang pertama, kalian harus tahu apa yang kalian beli. Jadi jangan asal Core i7 tapi Core i7-nya generasi lama, jangan. Yang kedua adalah fisik dan juga kelengkapan dari laptop tersebut. Ketiga adalah yang ini tadi, stiker segel kalau belum pernah dibongkar. Ketiga hal ini sebenarnya sudah sangat bagus untuk kalian membeli laptop tersebut. Yang keempat akan lebih baik kalau kalian cek pembuatan laptop tersebut. Jadi di bawah laptop itu ada yang namanya serial number, IMEI, barcode, dan juga tahun pembuatan dari laptop tersebut. Jadi kalau cari laptop itu usahakan garansi resminya masih jalan karena namanya laptop bekas ya. Laptop baru aja kadang cepat rusak, jadi saya itu pengalaman pribadi ya. Ada yang pernah beli laptop, 2 hari kemudian laptopnya mati, dan seharusnya di KID itu cuma store sebagai penjualan. Kalau ada kerusakan, seharusnya pembeli itu langsung ke service center, bukan ke store tokonya lagi. Cuman karena dia beranggap kalau ya saya beli di sini, yang harus tanggung jawab adalah toko ini. Jadi di DKID itu ada kebijakan 3 hari replace baru, karena ya kasihan gini loh. Kalian beli laptop baru sampai rumah rusak gitu kan.
Namanya kita juga nggak tahu namanya barang elektronik itu ya. Sekali lagi itu tadi, laptop baru itu aja bisa rusak, apalagi laptop bekas. Oke, sampai sini saya stop dulu. Saya tes kalian apa masih hafal tips pertama sampai keempat tadi. Ayo coba diulangi lagi tips pertama sampai keempat. Ayo coba. Pada diem masih pada ngantuk ini kalian. Jadi tips pertama tadi, kalian harus tahu apa yang pengen kalian beli. Kedua, fisik kelengkapan laptop tersebut. Ketiga adalah stiker segel. Yang keempat adalah tahun pembuatan dari laptop tersebut yang bisa kalian temukan di bawah casing laptop. Yang kelima ini tips yang paling lama dan yang paling ribet, tapi ini harus dilakukan karena menurut saya ini adalah yang sangat-sangat penting kalau misalkan kalian pengen masuk ke dunia jual beli laptop gitu ya. Tips kelima ini tips yang paling penting. Nah, di bagian kolom deskripsi nanti akan saya list-listkan beberapa software yang saya buat atau standar software yang saya gunakan untuk ngecek laptop bekas. Yang biasanya user itu misalkan tukar tambah atau jual aja laptop bekas, saya biasanya menggunakan software standar yang ada di kolom deskripsi. Karena sekarang ketika membuat video ini saya nggak hafal apa aja softwarenya, jadi nanti saya tulis di deskripsi ya. Tapi intinya untuk tips yang kelima ini kalian harus cek laptop tersebut secara fungsi ya. Jadi setelah fisik, kelengkapan, kemudian segel stiker, sekarang tips yang paling bikin ribet dan memakan waktu adalah kalian harus cek fungsi. Pertama, kalian bisa menggunakan yang namanya software Hard Disk Sentinel. Jadi Hard Disk Sentinel ini sebenarnya bukan hanya bisa ngecek kesehatan dan juga umur hard disk, tapi juga bisa ngecek umur dan juga kesehatan dari SSD. Cuman saya nggak tahu kenapa namanya kok Hard Disk Sentinel, kok bukan Storage Sentinel, karena dia juga bisa untuk mengecek SSD selain hard disk. Pokoknya yang storage, MMC pun bisa dicek di Hard Disk Sentinel. Pokoknya yang tipenya storage. Kemudian yang nggak kalah penting, kalian harus cek baterai dari laptop tersebut. Kalau misalkan kalian nggak punya softwarenya, kalian bisa masuk ke CMD. Perintahnya itu power CFG, power config/CFG. Kalau nggak salah itu, tapi nanti saya tulis di deskripsi ya. Jadi nanti setelah perintah itu kalian masukkan di CMD atau command prompt, itu akan muncul report-report dari baterai, termasuk dari umur baterai, ketahanan baterai, berapa lama baterai hidup, cycle count, sama seperti di MacBook. Cuman kalau kalian malas memasukkan perintah di CMD, kalian bisa pakai software. Softwarenya nanti saya tulis di deskripsi ya. Kemudian setelah hard disk dan baterai, kalian juga bisa cek keyboardnya berfungsi dengan baik apa enggak. Di deskripsi juga ada, kalau nggak salah namanya adalah keyboard checker. Jadi kalian tekan aja keyboardnya, kalau di softwarenya nanti berwarna hijau, berarti tombolnya nggak bisa. Tapi kalau tombolnya nggak berwarna hijau, berarti dia ngejam atau rusak. Nah, keyboard pada laptop ini nggak sama seperti pada keyboard mekanikalnya PC yang kalau misalkan rusak satu huruf itu bisa diganti switchnya dan bisa diperbaiki. Cuman kalau di laptop itu nggak bisa. Jadi kalau ngejam atau rusak satu tombol saja, kalian harus ganti semuanya ya, karena dia kan satu slot. Jadi kenapa saya itu nggak suka banget dengan tombol power yang menyatu dengan keyboard? Karena kalau tombol power keyboardnya ini ngejam atau rusak, kita nggak bisa nyalakan laptop tersebut. Kemudian kan kalau misalkan kita punya tombol yang eksklusif ya, jadi memisah dengan keyboard, kita masih bisa nyalakan. Kemudian kita bisa beli keyboard eksternal yang USB, kemudian pakai seperti biasanya gitu sudah bisa. Cuman kalau tombol keyboardnya itu menyatu dengan tombol powernya itu menyatu dengan keyboard, ya agak bingung juga gimana mau nyalain laptop tersebut kalau akses tombol powernya menyatu dengan keyboard. Jadi kalian harus ganti dulu keyboardnya yang biayanya sih nggak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 200 sampai 300 ribu untuk ganti keyboard. Tapi kalau bisa ya cari laptop bekas itu yang semua fungsinya bisa. Kemudian kalian juga bisa cek webcamnya berfungsi apa enggak. Kemudian layar ini agak sedikit tricky ya. Jadi layar itu ada istilah yang namanya adalah dead pixel, bright pixel, dark pixel. Intinya di mana pixel dari layar tersebut nggak berfungsi dengan baik. Biasanya ada di layar itu ada kayak satu titik, satu spot yang menandakan dead pixel atau pixelnya tidak berfungsi. Jadi biasanya itu terlalu bright, terlalu terang, terlalu buram, terlalu blur dan terlalu gelap dibandingkan dengan daerah lain. Dan biasanya dia cuma satu titik gitu. Cuman kalau dead pixel itu memang harus agak teliti dan harus agak dipelototin gitu ya layarnya ya. Cuman kalau yang rusak fleksibel atau layarnya yang kelihatan benar-benar rusak, jadi kan kelihatan kalau layar rusak ya. Cuman kalau yang agak-agak kayak ada panunya ini tadi, ini agak sedikit tricky dan butuh kalian harus agak lebih teliti. Kemudian kalian juga bisa cek speakernya, kalau volume paling keras itu dia pecah apa enggak. Kemudian yang nggak kalah penting, kalian juga bisa cek engselnya, karena biasanya laptop bekas ya, apalagi yang umurnya mungkin 3-4 tahun ke depan, itu engselnya agak-agak ya gini loh, logikanya itu misalkan kalian punya pintu
terlalu sering dibuka tutup kan dia engselnya harus dikasih oli gitu istilahnya ya. Sama juga dengan laptop, jadi engselnya itu kalau semakin lama dia semakin rapuh. Jadi pastikan engselnya masih solid, masih kuat, dan masih enak untuk digunakan. Oke guys, jadi cukup segitu aja tentang 5 tips bagaimana cara membeli laptop bekas ala DKID. Kesimpulan video ini, kalau memang kalian akhirnya memutuskan untuk membeli laptop bekas, kalian itu harus jadi orang yang selektif, orang yang posesif. Pokoknya intinya kalian harus selektif banget dan jangan terburu-buru kalau beli laptop bekas itu ya. Dan alangkah baiknya kalau kalian cek di semua e-commerce, entah itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, JDID, Blibli, dan lain-lain. Kalau bisa sih kalian cek harga pasarannya, karena laptop bekas itu agak sedikit tricky ya. Jadi kelebihannya kalau misalkan kalian pengen beli laptop bekas, nanti suatu saat kalau kalian pengen upgrade ya, namanya laptop itu kan kadang sebulan aja udah ada seri baru, 2 bulan, 3 bulan udah ada seri baru. Apalagi kalau di brand yang namanya ASUS ya, Asus itu cepet banget ngeluarin brand baru yang akhirnya brand-brand lama atau brand Asus seri lama itu harganya turun jauh. Jadi keenakannya atau kelebihannya kalau beli laptop bekas itu, misalkan kalian bosen dan pengen upgrade, itu kalian bisa untung, atau bahkan paling tidak kalian nggak rugi terlalu banyak atau balik modal. Tapi kekurangannya kalau misalkan kalian beli laptop bekas, istilahnya kalian itu beli buy at your own risk. Jadi kalau misalkan garansinya udah habis ya, karena saya lihat beberapa seller bekas itu nggak mungkin yang menggaransi 1-2 tahun, paling maksimal juga sebulan itu pun jarang ya, paling 3 hari atau seminggu garansi dari toko. Di DKID pun kalau laptop bekas itu garansinya cuma seminggu. Jadi gak enaknya kalau kalian beli laptop bekas ya itu buy at your own risk. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kalian harus, misalkan masih ada garansi resminya ya kalian bisa masukkan ke service center. Cuman kalau misalkan nggak ada ya kalian harus servis sendiri. Kayak enaknya kalau beli laptop bekas itu sih buy at your own risk, kayak gitu. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan mungkin buat subscriber DKID yang juga jual beli laptop, bisa share pengalaman dan juga informasi lain tentang bagaimana tips-tips untuk membeli laptop bekas dan bagaimana cara mencari laptop bekas agar bisa dijual lagi, biar kita saling berbagi ilmu dan saling berbagi rezeki. Karena dengan berbagi ilmu dan rezeki, saya yakin pasti rezeki kita nanti akan ditambah. Jadi nggak usah pelit-pelit dan juga nggak ada rahasia-rahasiaan, langsung share saja di kolom komentar. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.